Sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda. I'm sorry. Maaf, aku agak sibuk. Agak padat. Tapi sekarang aku kembali dengan reading romantis dan juga santai-santai aja ya, fun-fun aja tentang jodoh. Karena sepertinya banyak sekali yang pesan coaching, reading, terapi konseling, dan lain sebagainya tentang cinta di bulan Oktober ini. Seperti biasa ya, Oktober is also one of the month of love, seperti juga Februari. So, without further ado, ada 3 pilihan di sini untuk para senior, silahkan pilih. 1, 2, 3. Which one yang memanggil kamu? Yang calling in your intuitions. Which one, guys? Oke, now untuk yang junior, ini buat kamu. Indikatornya pakai kristal. Tada! Silahkan dipilih yang mana yang memanggil intuisi kamu. Silahkan, Fems. First, rose quartz. Moonstone 2. Clear quartz 3. Oke, kalau butuh waktu pause aja ya. Untuk teman-teman yang nanti kasih timestamps, thank you so much. Sebelumnya kita ketemu di timestamps nomor 1. See you on the click of your timestamps. Hola, nomor 1. Apa sih kesan pertama dia tentang kamu ya? Rose quartz. Kita baca dulu, coba tahu dapat situasinya. Oke, situationnya dia pas ketemu kamu dan kesannya dia gimana sih terhadap fisik dulu ya. Temperance, Queen of Swords, Ten of Cups, Nine of Swords, the Devil, last one, Death. Interesting. Ada beberapa hal di sini pertemuannya ya. Jadi saya tidak terlalu dapat suasananya di mana dan bagaimana, cuman dapat kesannya dia, emosionalnya bagaimana. Pertama-tama ini banyak sekali yang beda. Mungkin banyak yang pilih ini atau beberapa cabang dari energinya. Di sini ada beberapa orang yang justru ngelihat seperti godaan. Kamu seperti menggoda dia. Lihat, ada the devil, ada kartu temptation atau godaan, ada kartu di mana ada petunjuk dia tuh seperti nggak boleh, nggak seharusnya boleh suka atau tertarik sama kamu ya. Ada rasa begitu. Terus juga rasanya tuh kayaknya nggak mungkin ketemu lagi. Kayaknya nggak bakal ketemu lagi. Kenapa? Karena ada the death, kartu kematian ya. Seperti kayaknya itu bakal jadi pertemuan terakhir deh. Nggak bakal ketemu lagi di depan. Dia nggak tahu ya yang namanya rencana Tuhan. Oke, ada yang satu itu. Beberapa ada juga yang tenang banget ngeliat kamu, tenang banget dan sangat anggun. Kalau kamu laki-laki, berwibawa. Kamu sangat stabil, seimbang, bisa juga sehat ya, fit. Itu yang dia lihat. Yang seimbang aja antara feminin dan maskulinnya, balance. Terus beberapa, terutama yang perempuan, kamu jutek. Kamu somse, kamu tidak ramah ke dia. Kayak
basa-basinya tuh kaku ya, atau enggak justru kamu gak suka basa-basi, cuman halo dia gitu, terus kamu yang hey asik, terus kamu cuek. Ada yang begitu. Intinya beberapa orang akan ngerasa stres karena dia puyeng, gila ini orang. Tapi satu hal yang aku dapat, tertarik, sudah ada ketertarikan sejak awal. Fisik kamu, entah gaya bicara kamu, entah apa, tapi terutama fisik, dia sudah naksir, dia sudah rasa ih gemes. Ih cocok, cocok, pengen tahu deh lebih jauh itu. Dan beberapa orang dia ketemu kamu pas kamu sama pasangan kamu ya, pasangan yang dulu mungkin. Jadi ya mungkin itu datnya nggak bisa dideketin, udah punya istri atau punya suami. Tapi banyak makanya ya mungkin aja yang mungkin kalian sudah pernah cerai atau segala, pasangan yang pertama bisa aja kenalnya pas kamu masih sama pasangan kamu yang itu. Jadi dia nggak bisa maju karena dia tahu dia ada pasangan. Ini perasaan gue cuma godaan doang gitu. Aku jangan sampai tergoda dan menggoda menjadi pelakor atau pengambil apa sih istri orang tuh, perindra ya. Nggak tahu deh gue. Kok jadi kayak nama politik sih. Oke, kesannya itu sangat menarik, misterius. Terus misterius itu adalah salah satu kata-kata yang pas buat grup ini. Kamu menarik banget secara fisik buat dia, terutama misteriusnya kena. Oke. Lalu ini rose quartz. Sepertinya jodoh kamu itu pada waktu ketemu, dia memang sudah siap untuk menjalin hubungan serius ya. Masih expressionnya lagi beautiful. Okay, white raven spirit, trust in the magic. Second one, horse spirit, freedom is yours. 3366. What? Angel number. Dua-duanya cantik, menarik, anggun, misterius, free, nggak bisa ditebak, menarik. Ada indikasi dia tertarik rambut, hidung, dahi, third eye-nya nyala. Apalagi spiritual connection ya. Mata kamu kayak sedih, lagi mikirin something. Terus malu, terutama kalian yang gak banyak menatap dia tuh liatin terus lah. Ice. Terus ada indikasi ini udah keinget sama koneksi pas live-nya, udah kebuka langsung. Dalam arti dia kayak sudah agak kenal ya. Paling beberapa orang ngomong gini, kita udah pernah ketemu belum ya? Kita udah pernah tahu belum ya? Kayaknya familiar banget deh wajahnya. Bisa jadi itu yang dia bilang. Atau justru nggak banyak ngomong, karena ada freedom melakukan hal masing-masing. Okay. Raven spirit. Trust in the magic ya. Tadi seperti ada perasaan misterius yang cukup mistis atau enggak sangat menggoda hati, sangat menggoda rasa penasaran. Magical ya, pertemuan pertamanya banyak yang ajaib gitu atau enggak agak seru ya, tidak yang kaku, tapi ini beda dari biasa, makanya dia sebut magic ya, agak magical. Entah karena pertemuannya aneh, unik caranya, entah karena memang suasananya ya aneh ya, aura kamu dan dia tuh kalau saling lihat itu agak apa sih nih gitu. Raven ya, kayak udah rasa udah tua, udah lama tahu, udah kenal. Juga kayak ada beberapa orang ini balik lagi ya, Raven itu kan yang ngambil gagak kan dia ya. Gagak ya, jadi dia tuh tidak bisa maju lagi setelah dari situ, padahal udah tertarik tapi nggak bisa maju nih, entah karena dia yang udah punya pasangan atau kamu. White Raven, misterius dalam cara yang bagus ya, bukan cara yang negatif. Misterius, tidak bisa dimiliki beberapa orang. Yang lain
ada yang maju langsung, sejodohmu atau kamu ke dia. And then apalagi nih secara mentally or deep inside yang dia pikirinnya. Full Lord menggoda. You deserve love. Healing family issues. Separation. What is happening? Okay. Right. Sudah ada keinginan menggoda memang from this devil juga ya. Jadi seperti godaan, atau sudah pengen, terutama yang maskulin, sudah pengen ngedeketin langsung di tempat saat itu juga. Agresif sekali, bagus maskulin. Keburu stok cewek habis di Indonesia ya, karena kalian lebih banyak dibandingkan cewek di Indonesia, oke? Okay? Lalu di sini ada You Deserve Love. Saya nggak yakin ya pertemuan pertama udah ngomong dalam. Saya nggak yakin sudah ngomong sedalam itu, tapi ya itu yang balik lagi tadi, kerasa seperti ada koneksi masa lalu yang kebuka. Ngelihat mata kamu mungkin rada sendu ya, sedih. Ada rasa ingin menghibur saat itu si jodohmu. Ini bisa terjadi sebaliknya ya guys ya, karena kita kan nggak tahu energi ini juga sangat general ratingnya, so ya kadang yang itu ya itu tergantung situasi kamu ya. Terus ada You Deserve Love, pengen banget memanah langsung ke hati kamu. Ini serius penasaran, pengen tahu. Untuk beberapa orang yang bawa pasangan di sana, dia langsung mundur, langsung bete. Tapi beberapa orang yang tidak, kalian bakal dapat mungkin rayuan-rayuan luar biasa dari dia ya, sampai dapat nomor kalian. Terus ada healing family issues. Mungkinkah ketemunya pada waktu kamu lagi cerita sama teman kamu soal keluarga atau sesuatu tentang itu, dan dia dengerin, ngeliatin, gitu. Atau ya kelihatan dari mata kamu, dari sikap kamu sedang ada problemmu, atau sedang tidak dalam kondisi yang mood banget. Makanya ada beberapa orang yang bukan karena kamu sudah punya pasangan dia mundur, tapi ngelihat mood kamu lagi jelek dia mundur. Tapi sudah ada perasaan tertarik. Yes, sudah. Oke, target gue. Selanjutnya ini target gue. Dia tidak akan lari kemana-mana. Oke, lalu separations. The time apart from your partner is on the horizon. Gak pengen pisah. Dia sedih banget karena waktu bubar itu ya. Ya elah, cepet amat sih waktu berlalu. Kok bisa sih secepat itu? Kenapa sih cepet banget nih pikirannya? Aku tidak ingin berpisah, kekasihku. Sudah aku panas saja kamu. Enggan banget berpisah. Enggan banget gitu itu bubar acaranya atau pertemuannya atau apapun. Ya elah, cepet banget sih. Oke, kita ambil kesimpulan. Your feeling, dia punya feeling pada waktu pertemuan pertama ya. Full moon in Pisces, balance spirituality and practicality ya. Tidak heran kenapa kamu lagi bete. Kamu lagi spiritual something. Dia look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Yes, kuat Sagittarius. Atau panah ya, bukan berarti zodiaknya, no, tapi kondisinya. Balance spirituality and practicality. Pada waktu itu kamu sedang berusaha menyeimbangkan kayaknya awakening kamu atau ascension kamu. Sesuatu tentang mungkin shadow work kamu juga sedang berusaha atau sedang diskusi spiritual dengan teman kamu. Makanya kamu buka-bukaan, dia ada di situ. Ya, sedang dalam kondisi ini, jadi emosionalnya sedang ada tinggi malah ya.
sedang berusaha untuk dilepas sama kamu. Nah, yang saya bilang tadi dengan ini, dia kemungkinan sudah siap karena dia sedang berusaha menargetkan supaya bisa melupakan atau melepaskan masa lalunya ya, dan dia siap memulai sesuatu yang baru karena dia pengen move on, atau dia sudah siap untuk membuka setelah belajar dari pengalaman sebelumnya. Bisa aja dia berpisah sama pasangannya atau kamu juga begitu. Jadi di sini suasananya lucu sih guys. Kalian tuh kayaknya lagi ngobrol serius atau lagi melakukan sesuatu yang serius sama siapapun itu, atau sedang mungkin meditasi di alam bisa, tapi dia datang dan dia malah berusaha nyekil kamu gitu. Tapi nggak tahu deh apa pada waktu itu kalian banyak yang sudah sadar atau belum, karena saya tidak merasa kondisi kalian lagi pengen mikirin love, cinta pada saat itu. Kalian tidak mau terlalu banyak terbebani lah, kalian pengen ngelepas ini dulu, masalah di dalam diri dulu. Nah dia udah langsung target gue selanjutnya nih, ini oke nih cocok nih cowok, ini cocok nih cewek. Itu ada rasa itu di dia. Lucu sih, dia kayak udah gue taruh label target selanjutnya, gue panah kalau gue lihat lagi. Yes, dia pikir kamu cantik atau ganteng, dia pikir kamu menarik, misterius, punya kesedihan, sedang dalam masalah, dan dia justru pengen nyekil kamu. Mungkin dia nggak gitu ngerti masalahnya apa, makanya dia mencoba melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu tersenyum atau ketawa. Really thoughtful, meskipun mungkin aja dia bisa menyinggung kamu ya kalau dia terlalu nyekil yang nggak jelas gitu pada waktu kamu lagi bete. So, untuk teman-teman yang mau tahu gimana kira-kira jodoh kalian, kasih petunjuk supaya kalian bisa sadar itu orangnya pada waktu pertemuan kalian terjadi, silahkan ambil coaching lanjutannya ya, healing lanjutannya. Saya akan tarik pesan dari dia gimana kondisinya pada waktu pertemuan pertama itu, tanda-tandanya. Alright, kasih aku love warna pink. Aku gak tahu kenapa semangat warna pink untuk file ini ya. Di bawah tulis 1 dan love warna pink. Oke, thank you so much fams. Jangan lupa subscribe yang belum ya. Love juga supaya aku semangat banyak video-video lain dan ngebantu teman-teman di luar sana yang belum ketemu videoku. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye. File number 2. Ini Moonstone ya. Gimana sih pas ketemu, pikiran dia, pikiran kamu, feelingnya gimana sih, terutama dia ya. Ini bisa saja kebalik role-nya atau perannya, bisa di sana dia, di sini kamu, atau di sini kamu, di sana dia, tergantung karena ini sangat gentle ya. Oke, sekarang kita lihat secara fisik dulu. Apakah dia orangnya dangkal, cuma ngeliat fisik kamu doang, ataukah dia sudah kena ke koneksinya ya. Let's see. Page of Cups. Oke. King of Pentacles. The Sun. Two of Cups. My God. Seven of Pentacles. Two of Swords. Okay. Saya melihat ketertarikan sudah dari awal. Saya melihat orang yang sudah klik dari awal, dan ada rasa pengen mengenal, pengen maju, happy. Bahkan beberapa dari mereka ya, ini bisa kebalik sih guys, cuman kalau dia yang sudah, yang kita omongin jodohnya kalian ya, luar biasa loh. Dia ngerasain langsung, langsung kebuka, langsung sadar. Ini orang langsung sadar guys. Lihat ini, Hayati bahagia melihatnya. Ternyata di luar sana jodoh kalian awake. Two of Cups.
sudah tahu ini soulmate saya, atau setidaknya ini akan jadi orang spesial buat saya. Terus kayak udah ada niat tuh, menarik sekali wanita ini atau pria ini, cocok. Terutama kalau kamu yang laki-laki ya, dia suka banget kemandirian kamu. Si jodoh kamu yang feminin ini suka banget sama melihat kesuksesan kamu. Sedikit matre mungkin bisa, atau dia suka lihat kamu kalem, tenang, juga bijak. Terus kalau kamu pun maskulin yang sudah punya ayah, dia senang banget lihat kamu mungkin ngurus anak kamu. Ya, soalnya kamu sudah divorce ya, sudah cerai dan sudah ada anak. Waktu itu mungkin kayaknya ketemunya pas sama anak deh, atau ini bisa jadi anak orang lain ya, temen, ponakan, atau siapa. Tapi ada sisi kebapaan yang dia lihat, yang si feminin kamu tuh suka banget. Terus lagi ya, sabar, kalem, earth sign-nya kuat di sini aku rasain. Earth element, nyantai, tenang, tidak banyak bicara mungkin ya, lebih banyak ngerasain energinya. Kalaupun bicara lebih pada pembicaraan yang simpel-simpel, tenang-tenang, nggak gimana-gimana, nggak dalam-dalam gimana. Terus kalau misalnya kamu feminine ya, buat dia kamu happy orangnya, kamu ceria. Terus kamu tuh buat, mungkin apalagi kalau kamu lucu ya, kamu buat orang ketawa, termasuk dia sudah senyum-senyum begitu ngedenger lelucon kamu. Kalaupun kamu lelaki juga bisa aja sih kamu begitu, dan udah kepincut ada orang dari awal. Tapi tidak ada yang gerak gimana sih, aku ngerasanya tidak ada yang maju gimana, cuman udah nilik-nilik gitu lah. Berarti kalau aku kesini lagi ada orang ini nih, betah gue di sini. Terus juga bisa aja ada pertemuan selanjutnya, udah janjian lagi, mungkin itu komunitas atau mungkin itu teman-teman yang suka nongkrong, mungkin kerjaan juga besar ya kemungkinannya, karena ada ini. Makanya tidak ada yang berani maju, karena itu profesional. Sorry. Ya, ada beberapa orang yang suka banget minum atau lagi ada di restoran untuk meeting mungkin ya, atau untuk sesuatu, temu orang ini ya, part bagian dari karir kamu atau bisnis kamu ini orang. Linknya ini sih, kenal ini kan gitu lah, tidak langsung gitu. Beberapa orang di liburan juga lagi ada matahari bersinar terik, atau di tempat yang mataharinya panas ya. Di mana-mana matahari panas, nanti gimana sih maksudnya yang sunsetnya atau sunrise-nya bagus. Lah gue Oke, itu yang aku lihat. Tapi di sini ada indikator kepusingan ya, dilema. Terutama kalian yang profesional, tentunya kalian berpikir ini maju atau enggak, ini harus saya deketin atau enggak, ini apakah harus dimintain nomornya secara belak-belakan atau pura-pura lewat sekretaris. Anything. Dia mikir banget pas endingnya. Pas ending pertemuan itu mikir banget. Mungkin ada yang beberapa gengsi banget untuk minta, tapi udah kesengsem. Ada beberapa yang sedang mikir gimana cara ngomongnya ya, gue pemalu nih segala. Kecuali kayak gue waktu kesurupan. Guys, gue mintain nomor soulmate gue, buset dah, kagak ada malu-malunya. Kalau gue yang normal mana mau begitu. Oke, itu menariknya ya. Mungkin beberapa dari kalian juga akan kesurupan spirit guys. supaya cepet sudah minta nomornya. Gengsi amat sih lo, karena nggak biasa. Saya bukan gengsi, saya nggak biasa begitu. Beberapa juga akan dipengaruhi, bisik-bisikin, hai cepetan itu ngomong, cepetan minta. Kalau kamu nggak mau, mereka yang ngegerakin kamu. Jadi wayang terus minta, makanya kamu stres kenapa gue begini ya.
Oke, terus lalu lanjut, apalagi sih kesannya dia terhadap kamu di pertemuan pertama? Be spirit. Beautiful color ya. Be spirit, aku baru dapet ini nih. Terus ada lion spirit. Sangat berbeda, tapi ini 7 amazing ya, kuning, agak kekuningan. Ya mungkin siang ya, mungkin juga di tempat yang panas, tidak beriklim dingin ya, ini lebih tropis sih. Terus with results await, kamu manis banget, kamu tipe dia, kamu menceriakan suasana, kamu menyenangkan, kamu asik diajak ngobrol, diajak diskusi, kamu membuat dia terpana melihat penampilan kamu. Ya, dia unik banget, unik. Mungkin juga gaya pakaian kamu bisa aja nyeleneh atau gimana ya, tapi itu menarik buat dia, tipenya dia lah ya. Kreatif juga bisa, sangat kreatif. Percaya diri, kamu itu pede, makanya mungkin dia udah kalah kalah mental duluan sebelum minta nomor kamu. Ada orangnya pede banget, gua pemalu nih, gimana caranya nih, gitu. Juga kamu orangnya kayak free, punya jiwa yang bebas, lepas, menyenangkan, menularkan kebahagiaan, tawa, dan iya, mewarnai hari itu ya. Momen pertama bisa dibilang buat saya ini pertemuan pertama yang perfect, lebih banyak perfectnya kecuali mental dia yang berpikir banyak waktu akhir dari pertemuan itu. Terus untuk beberapa masculine, andaikan feminine juga banyak yang melihat kamu sebagai feminine alpha ya, lion spirit, be generous of spirit, 37 10. Ada beberapa yang di sini ketemu kamu melihat, sudah, penantianku sudah berakhir, sudah selesai, sudah kelar, dia sudah datang ke hidupku. 37. First impressionnya udah langsung begitu, terutama yang sudah sadar ini dia yang gue tunggu. Walaupun belum ngobrol, baru lihat orangnya, sudah sepede itu. Banyak lah, ternyata pasangan kalian awaken. Itulah pentingnya mengapa kalian awaken dengan baik ya, supaya kalian menarik juga satu frekuensi. Jadi gak heran deh kalau dia juga sama-sama spiritual atau religius seperti kalian. Wanita alpha, wanita lagi, berapa mungkin wanita ya. Kalau pria sangat tangguh, keren, berwibawa. Terutama kamu yang memang leader ya, leader di sebuah perusahaan, leader di bisnis kamu. Sekurus apapun kamu, setidak ideal apapun menurut kamu, body kamu buat dia pas, oke, keren, malah di atas rata-rata buat dia. Karena tipe orang tuh beda-beda guys, unik-unik. Jadi jangan pernah nyamain bahwa kita semua cewek atau semua cowok itu nyari orang kayak model di mana, aktris gitu, enggak. Itu mungkin mereka punya sebuah standarnya, banyak yang suka kayak gitu, tapi nggak semua suka kayak gitu. Kamu tanya deh, ada yang bilang si ini cantik loh artis ini, yang lain ada yang bilang enggak. That's relatif ya, relatif banget. Dan di sini dia udah kena ke fisik kamu, menurut dia suka. Mau kamu bilang kamu nggak oke juga, ya udah, itu kata kamu, kata dia nggak gitu. Dia bilang ya, kamu itu sangat bukan murahan ya, tapi mudah didekati. Meskipun kamu punya mungkin posisi yang tinggi, punya uang banyak, ketahuan suksesnya, sejarah prestasinya, tapi kamu orangnya supel dan open sama orang lain, rendah hati. Nah itu juga yang buat dia langsung wow, mengagumkan sekali jodohku ini. Mungkin aja banyak yang sudah sepede itu ya ngomong, ini jodoh gue pasti, ini jodoh gue nih. Oke. Apa lagi nih ya,
Free yourself. Stay optimistic about your love life. Let go of control issues. Love yourself first. Free, orang yang free, bebas, lepas. Entah juga apa kalian akan membantu dia di satu hal ya, sehingga dia merasa kalian bisa membebaskan dia dari masalahnya. Juga bisa buat dia optimis. Oh, ternyata ada ya di luar sana orang berkualitas, nggak cuman TF gue, soulmate gue. Sumpah, ini lalut ada di sini mengganggu konsentrasi gue. Ya ternyata ada ya orang yang bisa gue sukain selain yaitu sejarah gue, karmik gue segala. Dia merasa begitu. Oh gila akhirnya nemu orang yang bisa gue sukain kayak gini, bisa gue kecengin di hari pertama. Tapi dia tidak bisa maju, gimana sih? Dia juga harus ngalir ya sama situasi, karena sepertinya lagi melihat sesuatu supaya tidak mungkin ngegagalin pertemuannya atau membuat situasi jadi unprofessional ya. Dia profesional, jadi dia cuman tahu oke, kalau ada kesempatan nanti pada waktunya aku akan deketin, tapi aku harus yakinin dulu karena aku nggak mau kejebak lagi ternyata dia udah punya pacar dan lain sebagainya. Love yourself first. Dia pengen menenangkan diri setelah ketemu ini kali ya, kesetresan dia ini ada mulai fear-nya, takutnya dulu ini akan terulang yang lama-lama itu, entah itu juga perasaan kamu ya atau dia, dimana begitu sudah lagi happy-happynya ketemu orang potensial tapi tiba-tiba pikiran buruknya masuk. Oh tunggu, karmik juga kan sangat menggoda kayak gini, jangan-jangan itu dia terus battling di situ pas endingnya, makanya agak liar dia pas terakhirnya. Now let's see kamu feelingnya, totally impressionnya, kesan pertamanya dia feeling totally impressionnya kamu. Sepertinya ada yang sadar juga nih, the answers you need are coming. Full moon in Gemini. Bisa banget kamu nih lagi nunggu bantuan dari orang ini atau timnya di situ, di company-nya orang ini, tapi ada sesuatu di mana kamu melihat pas orang ini datang, akhirnya jawaban yang gue cari datang. Antara jawaban ini jodoh gue ya, seperti biasa kalian yang tajam intuisinya tentunya berpikir ke sana. Yang kedua, bahwa ada yang akan bantu gue mengatasi masalah gue atau kerjasama untuk bisnis tertentu, proyek tertentu. Lo punya jawaban, orang ini punya jawabannya. Itu sih, ada yang sesimpel itu, ada yang memang sudah tajam melihat. Tapi kebanyakan sih kayaknya yang nggak tajam sih, yang nggak terlalu tajam. Banyakan yang memang berpikir ini adalah bantuan Tuhan untuk masalah kamu atau proyek kamu atau apa. Sih untuk dia sendiri kesan totally on that day, first impression on that day. Conclusions are within reach. What happened ya? File 1 juga semua full moon kesannya, full moon eclipse. Conclusions are within reach. Karena itu kerja sama apa sih? Kayak ada sebuah agreement gitu, perjanjian tertentu untuk mengatasi sebuah mungkin masalah, kasus atau proyek. Tapi ada kayak memang lagi ke diskusi dan mau dapat jawabannya, mau dapat solusinya, mau dapat jalan keluarnya. Atau dua-duanya sudah langsung se-connect gitu secara batin, koneksi spiritualnya kebuka dengan oh God, kayaknya jawaban yang gue butuh ini datang deh. Dia berpikirnya gue bakal bisa menyimpulkan ini apa. Sama-sama tentang jawaban dua-duanya guys. Jadi sepertinya pertemuan pertamanya akan sangat berkesan, tapi kalian berdua akan sama-sama sabar untuk melihat ini arahnya akan kemana.
karena kalian semuanya udah belajar banget soal karmik, soal hubungan toksik. Jadi semuanya akan sabar, tapi sudah kepincut ya, pincut satu sama lain. Kesannya gue kayaknya harus nunggu jawabannya. Gue harus nggak boleh menyimpulkan terlalu awal. Gue harus mencintai diri gue agar tidak terjebak hubungan yang sama lagi, kata dia. Kata kamu, oke. Sepertinya apa yang gue butuhkan, petunjuk ini salah satunya adalah tentang kedatangan orang ini. Entah sebenarnya kamu tidak bertanya tentang jodoh ya. Mungkin kamu bertanya, Tuhan bisa nggak ya gue ngatasin kasus pengadilan gue yang ini. Terus kamu berpikir, kalau memang ada kasih gue dong ketemu lawyer. Dia datang. Salah satu petunjuk kan bahwa kasus kamu akan datang. Yang kamu nggak tahu dia juga jodoh kamu. Bisa kayak gitu contoh kasusnya. Oke. Interesting guys. Yang mau lanjut untuk tahu pesannya dia, gimana dia pada waktu pertemuan pertama kalian, tanda-tandanya pas pertemuan itu mau terjadi, silahkan lanjut ke ini ya, ke healing yang limited video. Semuanya di box deskripsi. Oke? Kasih aku love-nya warna kuning untuk file ini. Nomor 2 love-nya kuning. Jadi ada angka, ada love. Alright, thank you so much guys. So thank you so much love and like. Don't forget to subscribe. Bye. Hola, ball number 3. The last one yang pilih aura cards. Apa sih yang terjadi kesan pertamanya pada waktu pertemuannya kamu dan jodoh kamu yang pertama kali? Oke, ini belah kanan. Kita akan lihat dulu, coba tahu dapat petunjuk gimana sih hari itu ya, dan lain sebagainya. Who knows, yang nomor 1 kalau nggak salah nggak dikasih ini petunjuknya sedetail nomor 2. Kita lihat yang ini, detail tidak dikasih. Sudah mau melompat salsa. Oh my god, gak sabaran banget ini orang. Entahlah jodoh kamu atau kamu ya. Two of Cups, CD. Ada yang sudah terbuka koneksi spiritualnya. Lalu ada King of Pentacles. And then the World. Oh my god. Two of Swords. Ten of Cups. Six of Swords. Okay. Three of Swords at the bottom of the deck. Ada apa ini? Ini sih. Oke. Sebentar, ini seperti gabungan dari, ini kayak gabungan dari 1 sama 2 loh guys. Jujur aku katakan ya. Saya melihat traveling di sini. The World. Pada waktu ada perjalanan, entah kamu yang melakukan perjalanan kemana, atau dia yang melakukan perjalanan kemana, ke kota kamu, mungkin sama dia beda ya, ada LDR segala gitu. Tapi ini pertemuan pertama sih, mungkin saja kalian sudah lama chatan online atau gimana. Cuman banyak juga yang untuk bisnis. Jadi belum pernah ketemu, nanti set arrangement untuk meeting pertama ketemu gitu di situ. Ada perjalanan, karena The World buat saya selalu indikasi traveling ya. Diindikasi bahwa mungkin aja nih orang luar. Oh, bule? Mungkinkah ini bule? Orang India juga bule ya guys ya. Orang-orang luar lah, orang luar negeri. Jadi, ataukah ketemunya di negara asing, kota asing, tidak terlalu dikenal. Dan kesannya sudah kesengsem guys. Aduh, kenapa kalian ini? Terima kasih Tuhan, teman-teman aku yang berkumpul di sini sudah satu frekuensi dengan orang-orang yang canggih dan bagus. Dia udah langsung ngeliat ini orang antara dia awaken dan subscriber gue juga ya.
Mira sudah awaken bahwa you are the soulmate. Udah bisa lihat, udah bisa rasa terutama ya. Ini bakal jadi someone different nih. Ini gue bakal jadi someone yang sama kayak dulu nih. Ini pasti gue ada maksud nih kenapa ketemu orang ini. Itu dulu secara fisik. Padahal saya nanya fisik ya, tapi tidak terlalu banyak di sini. Ini langsung kena ke soul, jiwa. Lalu melihat ketenangan kamu, terutama kalian yang maskulin, kalian tenang, sukses, atau nggak tahu apa yang kalian lakukan, mengerti. Dan banyak situasinya kerjaan juga sih ya, tentang pekerjaan, jadi ketemunya lebih banyak. Ngomongin bisnis, kerjaan, karir, proyek, apalah. Akhirnya makin tahu nih, oh orangnya tenang nih, maskulin ini nih, jodoh gue, kata dia, jodoh gue. Aduh. Dia tuh berusaha untuk menutupi kesengsemannya dia sama kamu, karena ini apalagi profesional situasinya. Untuk yang tidak profesional, mungkin yang lagi traveling, ketemunya udah kelihatan. Buat dia kamu menarik, kamu bodinya keren, terus juga punya sebuah aura yang menenangkan, menyenangkan, menghangatkan dia. Kalau kamu feminin, si maskulin kamu ini melihatnya, ih, ini orang impian gue banget nih. Berarti visi kamu juga tipe dia ya, karena the world juga bisa jadi impian juga ya, kartu mimpi. Ih, dia ini banget, cantik banget, atau ya feminin, mau di soul body-nya cewek atau cowok, tapi dia udah dapet that you are a very interesting feminine, sangat menarik, sangat memikat. Terus juga ada rasa kayak kamu tuh fokus sama sesuatu ya, melihat bola dunia ini kamu fokus. Mungkin kamu tidak melirik dia, mungkin kamu cuek aja sama apa yang kamu lakukan, dan itu mengagumkan buat si maskulin kamu. Dan begitu dia melihat, ada beberapa orang ya, terutama yang jodoh kalian ini punya psychic atau indera keenam, dia kayak bisa melihat sepintas kehidupan masa lalu in different world, terutama yang starship, bisa melihat kehidupan waktu kalian bersama di planet mana, atau di masa lalu yang mana gitu. Interesting. Banyak yang kuat loh psychic ability-nya yang di sini, yang bakal ketemu sama kalian. Dia awaken soul, bahkan supranaturalnya awaken. Beberapa. Oke, lalu ada kecemasan, ada kebingungan, kayaknya dia takut dan meragukan perasaannya. Sama-sama karena dia gak mau salah sangka lagi, dia adalah orang yang merupakan orang yang selalu dia yakini. Kan di belakang sana mungkin juga sama kayak kamu, banyak salah dia menilai, jadi banyak pikiran yang menahan dia. Tunggu, jangan terlalu yakin, kita belum kenal dia, kita belum tahu dia. Oke, kita lihat dulu deh. Sempat ada begini, beberapa orang, ada pasangan kamu pada waktu ketemu sama dia, atau mungkin ada temen ya, temen bisa diapit ya, kayak dua orang, mungkin kamu lagi rame-rame juga bisa, dan dia takut kalau ada salah satu tuh pasangan kamu, dia takut salah menyangka, tentunya kamu udah married atau gimana, jadi dia tidak mulai agak cemas loh, kok ada orang lagi ya, kok ada yang cantik, ada yang ganteng dekat dia, curiga dia, aku nggak jadi soulmate gue, nggak. Tapi kayaknya clear, langsung dapat penjelasan atau kejelasan dia di tempat, karena ujung-ujungnya dia yakin lagi. Lagi happy ini, mungkin dapat kesempatan ngomong lebih dalam ya di pertemuan itu. Mulai tambah yakin, dan yang paling keganggu di dia adalah third eye-nya dan crown chakranya, mata ketiga, dan juga cakra mahkotanya. Karena apa? Itu ngebangkitin something pertemuan kalian. Awalnya jelas
karena ada pentacles ini fisik, semuanya tentang fisik, ketertarikannya fisik. Tapi sebelum fisik itu masuk ya guys ya, sebenarnya hatinya udah kena, sudah kayak ada sadar nggak sadar dia udah agak radarnya ke kamu. Tapi kemudian fisik dulu dilihat, lama-lama hati langsung spiritual, koneksi luar biasa. Kalian awaken soulnya akan bersatu, power couple. Nah, saya melihat 2 orang sukses ya di bidang kalian nanti yang akan bertemu. Kesan pertamanya sangat indah sih, kecuali satu hal ini, pikiran dia yang mengganggu. Makanya saya bilang ini sama banget sama 2, ambil aja, tonton aja di situ ya. Siapa tahu itu ada resonance untuk beberapa dari teman-teman. Karena ini sangat general sifatnya, tidak bisa untuk spesifik orang. Alright. Now, let's see ini untuk fisik lainnya. Physical attraction ya. Wolf spirit, true knowledge into wisdom. Last one, turtle spirit, slow and steady wins the race. 2 kubu berlawanan, 6, 7, 6, 2, 6. About past life, about cinta pertama. Interesting. Untuk game mas kalian jelas banyak banget. Enggak deh, ini dua-duanya deh, untuk dua-duanya katanya guys. Feminine mas kalian, pokoknya jodoh kalian pada waktu melihat kalian itu langsung kesengsem, karena banyak yang di atas rata-rata kecantikan dan kegantengan kalian ya. Banyak yang di atas rata-rata, menarik banget, terutama yang rambutnya indah, banyak warnanya unik, terawat, wangi, itu langsung. Yang memikat kalian langsung kepadanya adalah pertama ini eyes, piercing to his or her soul, langsung tajam pada hatinya, jiwanya. Ini yang ngebuka, makanya langsung kebuka ini soulmate. Karena dia sudah berpengalaman ya untuk tahu mana soulmate, mana bukan. Entahlah karmik atau tidak, tapi dia tahu ini ada something lagi nih, orang ini didatangin dalam hidup gue. Nah, kayaknya dia sempat khawatir ini kedatangannya untuk apa, sampai akhirnya dia lebih yakin. Gak, ini kayaknya beda, ini berbeda. Oke. Turn knowledge into wisdom. Banyak pengetahuan, kalian banyak pengetahuan, wawasan kalian luar biasa buat dia, dan kalian bisa bertukar pikiran. Dan turtle spiritnya, kalian juga lambat, kalian tidak melakukan apa-apa, seakan-akan tidak tertarik atau tidak merasakan hal yang dia rasakan. Tapi dia tahu dia harus pelan-pelan tapi pasti untuk mendekatin kamu, terutama kalau memang kamu sudah punya pacar ternyata ya, bukan cuma teman-teman kamu tapi pacar kamu. Dia tahu lebih baik aku sabar, tapi aku tahu orang ini spesial, dia nggak bakal kemana-mana kalau dia memang jodoh aku. Ya aku akan tunggu sampai mungkin dia putus. Tapi kalau kagak putus ya sudah, gue bakal nangis dulu baru gue move on. Ya dia banyak yang ngerasa itu belum waktunya bertindak. Ya ini juga kartu perjalanan kan, jadi perjalanannya kuat guys, perjalanannya juga mungkin kemana untuk bertemu itu, mungkin traveling atau apa, nggak harus kerja ya. But then di sini juga ada kesabaran. Mungkin aja setelah ini kalian pisah karena pada pulang ke masing-masing kota. Mungkin juga kesabaran itu bukan cuma karena kamu udah punya pacar atau gimana, tapi karena dia beda kota sama kamu. Oke. See ya. oh ini dulu nih. Pay attention to the red flags, jelas menandakan ini. Unrequited love. Oke. Negatif juga dia ya. Di awal dia merasa aduh tunggu, hati-hati, ini jangan-jangan karmik yang menyakiti aku, yang buat aku menangis 3 tahun 4 malam. Gimana sih 3 hari banyak menangis karena dia. Gue gak mau lagi, gue mau hati-hati karena gue udah terlalu banyak sakit hati. Terus saya ngeliat kamu sama pasangan atau sama temen yang cukup mesra atau mencurigakan gelagatnya. Waduh, ada lagi-lagi gue bertepuk sebelah tangan, gue udah ngecengin, ternyata dia udah punya pacar. Udah drop, sempet drop.
Dia ada ketakutan karena saking kuatnya koneksinya, jadi dia rada ngerem, tapi dia yakin. Kuat ya, 666 nih, past life relationship, 6 juga tadi, 6 of swords. Ini pasti seseorang, sesembah-mbak dari masa lalu. Dia pasti datang membawa aku pada lesson lagi nih, apalagi sini semesta curigation dia pada niat pertemuan ini ya. Tapi kemudian setelah dia bicara dengan Kamil, dia tahu, oh my god, mungkin aku terlalu parno, mungkin aku menyamakan banget. Dia sebenarnya orangnya baik kok, dia kayak beda deh nih, karena dia ngewaro aku. Karena dia gak nyuekin aku, karena kita ngomong oke, mungkin aku bisa dekat sama dia, tapi mungkin secara bisnis, karir, atau apa, yang penting itu dulu deh. Ada beberapa orang yang begitu, ada beberapa yang gak peduli, bodo amat, gue kecengin aja dah, kalau ada kesempatan gue deketin deh, kata dia. Now, the conclusion, sang kesimpulan, kesan pertama kamu, kesan pertama dia, pokoknya kesimpulan hari itu. Oke. Nih, kamu dulu ya. Oke. Kamu. Kenapa semuanya full moon sih? Herman gue. A fiery climax approaches, full moon in Aries. Sebuah klimaks mendekat, full moon Aries. Feeling kamu tahu ini akan terjadi sesuatu. Feeling kamu tahu ini orang bakal menjadi sesuatu yang berbeda. Saya merasa kamu masih waspada ya, lebih banyak yang waspada. Entah karena juga kerjaan saat itu atau pada waktu situasi traveling itu kamu lagi gimana, tapi kayak ada sesuatu yang akan terjadi ini setelah ketemu orang ini. Kesimpulannya, kamu tahu ada pergerakan. Dan kalau melihat dari Aries punya, tertarik lah sexually. Secara nggak usah seksual lah ya, kalau yang masih muda kalian tuh bakal melihat ini banget, menarik, charming, enchanting, keren, cantik. Oke. Buat si showdown kamu, today's conclusion apa sih? Gue kebanyakan coaching guys, jadi gue belibet hari ini. Gue mau istirahat habis ini. Sudah didedar 3 minggu. Dia kenapa dia? Nothing will come of this situation. Oh my god, dia langsung negatif nih. Oke, yang dia simpulkan saat itu, gue baru kenal dia nih sekali, gue baru ketemu sekali, gue nggak bisa menyimpulkan apa-apa dulu. Ini orang logikanya tinggi guys, dia berusaha menekan feeling yang sudah dia rasakan sangat kuat dari awal. Dia pura-pura, dia nggak mau menyimpulkan karena kayaknya dia udah sangat sering sakit. Tuh kayak gue ngomong gini, dia nggak bisa mengungkapkan dengan tepat. Pokoknya salah sih dalam menyimpulkan, karena seuzon bawaannya sama kamu agak hati-hati. Cuman ya dia nggak salah juga, dia butuh berhati-hati kan, kita kan nggak tahu ya. Coba gue kasih clue buat kesan dia dibalik dari hal yang nggak mau dia lihat ini. Sebenarnya dia ngerasain apa sih rasanya? Pertama kali dapat new moon nih, strong new moon in Virgo, terutama kamu yang feminine. Buat dia kamu jawabannya di balik itu, tapi logikanya menutupi. Gue nggak bisa menyimpulkan sekarang, nanti
jangan buru-buru. Tapi sesungguhnya yang mau dia bilang, mau dia cewek atau cowok, mau feminin atau maskulin, ini orangnya sudah datang. New moon, ini pertama kali semuanya full. Ini orang jodoh yang ini, jodoh kamu yang di pada ini, yang paling kuat, punya bakat sutra mungkin ya, dan spiritualnya sudah terasa bagus. A time to give rather than take. Waktunya memberi daripada hanya mengambil. Begitu lihat kamu, ada rasa ini yang aku cari, perfect, beautiful, ganteng, meneduhkan heart chakranya, chakra hatinya, membawa sebuah kesempatan awal baru yang dia nanti-nantikan. Tapi di balik ini dia tutup. Jangan merasa gue nggak bisa nyimpulin dulu. Bahkan sama perasaannya aja dibohong guys. Ini orang berlapis dia nih, udah kayak wafer, lapisan gitu. Dia belum bisa menyimpulkan. Saya rasa ini lebih kepada pesan otak ya, karena perasaan lu nggak bisa tutup. Orang dia langsung love cuts di awal ya, ini langsung kesengsem. Obviously dia kuat, punya insting kuat, karena langsung kena semua, langsung kebuka semua buat dia. Tapi ketakutan dia yang menghalangi dia untuk terlalu percaya diri tentang kesimpulan dia akan kamu ya, akan perasaannya. Karena dulu dia sudah sering banyak salah untuk menilai orang hanya dari koneksi, belum dari logika kesehariannya. So, untuk kamu yang mau dapat lebih detail lagi soal pesan dia di pertemuan kamu yang pertama, nanti juga tanda-tandanya segala, silahkan ambil coaching lanjutannya di video lanjutannya, semua keterangannya di bawah ke Mas Kiki ya. Untuk kali ini kasih akun love warna hijau, jangan lupa dong subscribe, like jika, dan komen di bawah. Nomor 3 love warna hijau ya, supaya rame dan juga supaya banyak yang tertarik ke channel sesuai dengan vibrasi kita ya guys. Thank you so much ya sudah nongkrong denganku. I'll see you again soon on the next video. Thank you so much, love and light. Bye.